wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada TV Salam yang telah memberi kesempatan kepada saya berbagi cerita. Kalau nanti dipandang bisa memberikan inspirasi, sejenis sukses story atau apalah namanya yang bisa mampu memberi motivasi, saya tentu saja sangat berterima kasih. Saya Hasan Basri dilahirkan di Tanjung Pura 1 Agustus 1958, jadi sudah 62 tahun yang lalu. Dari masa kecil sepenuhnya saya menyelesaikan pendidikan dari SD dan madrasah, karena kami di sana SD dan madrasah itu sudah menjadi kewajiban sekali kebutuhan. Jadi setelah itu menyelesaikan SMP, SPG atau Sekolah Pendidikan Guru, melanjutkan ke IKIP Negeri Medan dan menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Al-Wasliyah Medan. Pendidikan saya terakhir S2 dari Manajemen Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Labora Jakarta, dan sekarang saya kandidat doktor, alhamdulillah sedang akan menyelesaikan disertasi. Penelitian kita sudah selesai dan akan menyelesaikan pendidikan itu insya Allah September ini, insya Allah. Selanjutnya saya sebenarnya dari keluarga sederhana. Ayah saya pensiunan tentara, sersan mayor. Mama saya seorang guru, dia guru madrasah, namun alhamdulillah pegawai negeri. Kami dari satu ibu ini ada 7 orang dan satu ayah ada 10 orang, jadi 2 ibu. Alhamdulillah kami 9 orang menyelesaikan pendidikan tinggi. Dan sekarang 1 orang yang masih hidup, kami ada 8 orang. Itu kok merupakan bagian dari masa lalu, ya, yang itu menjadi bagian dari masa depan atau masa kini. Selanjutnya saya sudah beristri lah tentunya, sudah punya istri seorang namanya Bahria. Dia juga guru pegawai negeri, pengawas sekolah pendidikan agama dari pendidikan S1 pendidikan agama Islam. Anak saya alhamdulillah 6 orang. Yang pertama sudah menikah, anak laki perempuan, sudah punya putra-putri 3 orang. Alhamdulillah dia sarjana pertanian dari USU dan suaminya sarjana STPDN. Jadi dua-dua sekarang mengabdi sebagai ASN. Yang kedua Husnul Yakin, istrinya Bodula Manik. Dia juga pendidikan S1-nya di Undip Semarang, Universitas Diponegoro. Istrinya dari IAIN, punya anak 1. Beliau kita sebutlah pengusaha kecil sekarang, sedang mengelola 2 atau 3 usahanya. Kalau boleh disebut Basnul Kopi di Ring Road itu dia yang mengelolanya. Anak saya ketiga namanya Hasnil Mubarak. Dia alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu sudah lulus dokter spesialis urologi dari Universitas Indonesia. Jadi istrinya juga seorang dokter umum dari USU. Sudah punya anak 2. Yang keempat Mutamamin Ula, dia sekarang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis bedah saraf di USU. Istrinya juga seorang dokter, belum punya anak, jadi cucu saya ada 6 lah. Jadi yang kelima Mawadatus Siha, dia sarjana sastra dari USU. Dan yang terakhir, dia masih sendiri, masih gadis. Dan terakhir ada Haikal Maulana. Maulana Haikal ini masih mau menempuh pendidikan tinggi, jadi baru tamat SMA. Jadi itulah kisah singkat keluarga kita yang alhamdulillah kebahagiaan kami sebagai orang tua adalah ketika anak-anak tidak nakal, itu yang pertama. Lalu mau sekolah, ya. Dan yang ketiga alhamdulillah dia alim-alim, tidak melakukan hal-hal yang menyulitkan baik dari segi moral agama maupun dari etika sosial.
Jadi saya sekarang menjadi dosen tetap di Yayasan Universitas Pancabudi. Jadi pengajar dan menulis lah. Sekarang ada buku kita terakhir, manajemen pendidikan implementasinya untuk kalangan perguruan tinggi. Di samping menulis, saya juga tentu beraktivitas di masyarakat, ya, di Majelis Tikdasmen Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya tercatat sebagai wakil ketua bidang pendidikan dasar dan menengah, menangani pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan di keluarga besar PII juga kita aktif sebagai Dewan Pakarnya. Pelajar Islam Indonesia, saya kira itu organisasi tua juga di kalangan pelajar Islam Indonesia. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menambahkan bahwa kalau dari masa kecil dulu kami masa bermainnya itu adalah di Masjid Ajiji Tanjung Pura, ya, dan ikut mengaji di Madrasah Jamaiyah Mahmudiyah, ya, di Tahbir Hariyah sampai setingkat Madrasah Senawiyah. Jadi kami pagi sekolah, siang wajib mengaji. Jadi main-mainnya pulang mengaji itulah madrasah. Saya kira itu kisah singkat tentang bagaimana perjalanan saya. Pernah juga memang menjadi pejabat di Kepala Dinas Pendidikan 2 kali, ya, tahun 2006-2011 dan 2017 dan 2018. Di antara itu pernah jadi Kepala Balitbang dan Dinas Pariwisata. Itu barangkali. Terima kasih. Jadi kalau dalam perjalanan hidup ini tentu ada masa sukses, ada masa ujian, dan ada masa pernah dalam tanda kutip terpuruk, ya. Tapi itu kita pandang sebagai sebuah perjalanan kehidupan. Kita harus bisa survive dalam suasana dan keadaan apapun. Jadi ketika kita menyelesaikan pendidikan, sebelumnya tentu kita kuliah. Di masa kuliah ini karena keluarga besar, ya kami tidak selalu disubsidi secara lancar. Saya kira semua mahasiswa hampir merasakan itu. Kalau tinggal dengan kakak, ya namanya tinggal dengan kakak, tapi semua pekerjaan yang tidak ada dalam bayangan kita semuanya bisa kita kerjakan. Jadi saya kuliah itu dulu untuk mencari ongkos, jual majalah, ya, naik sepeda keliling. Itu saya ingat betul ada pelanggan tetap kita yang kita isi setiap bulan. Itu majalah bulanan, ada majalah Kiblat namanya, mungkin kalau anak sekarang pernah baca lagi, Panji Masyarakat, ya kan. Sudah itu ada dulu majalah anak-anak, ya. Majalah anak-anak ini menjadi pelangganan anak-anak sekolah yang kita supply. Dan itu kita kutip lah setiap awal bulan. Selain itu kita juga ikut bersama abang ipar itu memasang-masang instalasi listrik, ya, untuk memberikan kehidupan ini. Nah, saya pendidikan pertama itu kan diploma. Jadi bagaimana mungkin pendidikan diploma bisa sukses dalam pikiran saya? Tamat diploma memang dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala lewat pegawai negeri, kita ikatan dinas. Ditugaskanlah saya ke Tanjung Pura, tapi modal diploma. Mengajar di sana jadi pegawai negeri. Saya berpikir kalau modelnya diploma mana mungkin ini untuk menjawab kehidupan ke depan. Jadi waktu itu saya alhamdulillah dianugerahi pemikiran yang agak visioner lah, ya, antisipatif. Sehingga saya harus pindah ke Medan. Masih lajang memang, ya. Pindah ke Medan tidak mudah karena Tanjung Pura itu kan kota kelahiran. Kepala sekolahnya bilang, "Kamu kan anak sini, apa alasannya pindah ke Medan?" Jadi akhirnya saya cari jalan, ikutlah pelatihan. Alhamdulillah karena pelatihan itu saya tekuni, saya juara 2, tapi se-Sumatera Utara dan Aceh.
di Sumatera Utara saya lah ranking satunya, karena ranking satunya dari Aceh. Begitu penutupan penataran itu saya katakan sama kepala bidangnya waktu itu, Pak Daulay, P. Daulay saya ingat, Pak saya mau jumpa Bapak lah ke kantor pada kesempatan pertama, hari pertama bekerja setelah hari Sabtu. Saya temui dia, itu aja permintaan saya, tolonglah Pak, saya mau kuliah, di sana nggak dikasih pindah sama kepala sekolah. Ya waktu itu net kata belece itu masih berlaku, mungkin sampai sekarang, tapi tidak dalam bentuk itu ya mungkin ya. Jadi dikasihlah pernyataan dari dia, diberi kepindahan Hasan Basri ke Medan. Itu aja kalimatnya. Ini kan berlaku umum, itulah yang kita bawa. Alhamdulillah lancarlah, pindahlah saya ke Medan. Tahun 84 itu, 81 saya pindah ke Tanjung Pura mengajar pegawai negeri, tapi dengan golongan 2A, pindah ke Medan, kuliah, sambil mempersiapkan diri untuk menikah. Jadi 85 menikah, punya anak tahun 86 anak dibawa ke Medan, nah itulah perjuangan berat itu. Ya kan, anak lahir, istri harus bekerja, harus mencari orang kan, merawat anak, saya harus kuliah dan harus mengajar. Di situ berat memang. Ya. Itu kendaraan saya tidak ada di Medan ini, sudah aku lah, atau sekarang kendaraan umum angkot itu. Dari rumah ke sekolah, dari sekolah mengajar, kembali lagi kuliah. Sampai saatnya pinjamlah uang, belilah sepeda motor. Rumah sewa di emperan lah, di emperan rumah orang, kamarnya nggak ada. Itu anak satu, jadi itu berat perjuangan awal. Dan itu saya mengatakan dalam hati, apakah harus saya selesaikan kuliah ini atau harus, tapi harus. Alhamdulillah selesailah pendidikan tinggi. Tapi tidak cepat itu. Tahun 84 masuk, 85 masuk, selesainya tahun 90, berarti 5 tahun menyelesaikan S1. Nah, dari situ berjuanglah. Jadi waktu itu Vespa itulah kendaraan saya. Itu Vespa itu kendaraan terakhir di sini sebelum saya pindah jadi kepala sekolah ya. Jadi guru naik Vespa itulah kemana-mana mencari rezeki, sampai mengajar ke perguruan tinggi pun saya naik Vespa nggak. Sampai saya jadi kepala sekolah 3 tahun pun naik Vespa nggak ada sama saya itu yang kata orang sekarang ini gengsi itu nggak ada. Karena melihat cita-cita, kalau kita pakai gengsi cita-cita itu tidak ada. Jadi kalangan guru-guru sekarang, karena saya kan guru honor itu bukan sesuatu yang aib. Guru honor itu awal dari pengabdian. Saya juga guru honor di SD. 500 rupiah dulu, tahu pertama kali mengajar itu, tapi kita nikmati. Jadi yang penting adalah fokus, ya kan? Sudah itu terarah, terukur, dan berkelanjutan. Itu tekad, ya kan? Tekad kita adalah fokus apa yang mau kita selesaikan, ada target-targetnya. Sudah itu kita sungguhi, ya kan? Kita seriusi, lalu sudah itu baru kita serahkan. Sebelumnya juga kita serahkan pada Allah. Setelahnya juga kita serahkan pada Allah. Saya kira itulah tawakal tu Allah yang produktif itu. Kalau tawakal yang menurut saya serahkan semua itu barangkali improduktif ya, tidak begitu produktif. Itu mungkin kehidupan saya, tapi menurut saya sukses itu menjadi apapun, terakhir menjadi pejabat kepala dinas pendidikan dari seorang guru itu saya kira tidak banyaklah jumlahnya. Itu karena anugerah Allah SWT, di samping itu juga mungkin kesungguhan kita, fokus untuk menyelesaikan itu. Jadi ini kesulitan itu sebagai sebuah tantangan. Kesulitan itu bukan untuk menyerah, tapi untuk diatasi. Jadi kesulitan itu adalah awal menuju keberhasilan. Saya kira semua orang harus menghadapinya, dan setiap orang beda-beda kesulitannya. Tidak boleh menyerah, ya itu aja saya kira. Kalau melihat fenomena masa kini ya, masa pandemik, pertama tentu kita merasa prihatin ya. Semua orang lah mungkin akan tergoncang dari sisi kesehatan, secara psikologis, apalagi rentan sekali secara ekonomis. Sehingga
banyaklah keluhan-keluhan itu yang kita dengar dan kita menyaksikan, malah merasakan juga langsung bagaimana kesulitan itu. Pertama saya ingin mengatakan kepada kita bahwa pandemik ini dari sisi positif tetap ada. Pertama membuat kita yakin bahwa Allah SWT itu masih ada gitu kan. Sekecil virus itu bisa menggoncangkan dunia gitu kan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini luar biasa, sehebat apapun kita. Bagaimanapun berkuasanya raja, sehebat apapun perdana menteri maupun presiden, ketika Allah menghendaki virus dihadirkan lalu kita tidak siap dalam menghadapinya, kita bisa tergoncang. Malah kalau tidak kuat iman, sakit 12-13 hari dari rumah sakit bisa terjun ya kan, bunuh diri. Nah, ini tentu saja kita tidak berharap. Saya tentu akan membatasi paling tidak memberikan pandangan kita kepada para pendidik lah, karena saya diberi gelar oleh Pak Wali Kota yang sekarang sudah berakhir masa jabatannya, Pak Julmi itu pendidik sepanjang masa. Saya memang merasakan itu karena saya lahir dari seorang guru, sekolah guru, menjadi guru dan lama mengurus guru. Jadi cocok juga lah saya disebut. Sampai sekarang saya jadi guru walaupun di perguruan tinggi. Jadi kalau saya melihat para guru sekarang ini kan banyak yang mengeluh ya. Mengeluhnya secara ekonomi memang berat. Tapi saya pernah mengatakan kepada sesama kawan guru, walaupun sebagian tidak setuju, kalau kita punya kompetensi profesional yang tinggi, daya saingnya, kita sebenarnya bisa dibayar mahal. Nah, jadi kita bisa milih di tempat mana kita mau mengajar. Nah itu dulu, bangunlah kompetensi profesional itu, bangunlah kompetensi pedagogik kita, bangunlah kompetensi sosial kita, dan jangan pernah merasa bahwa kita puas dengan guru di sekolah ini. Coba lagi, kembangkan lagi. Itu yang menurut saya perlu dipahami oleh guru. Guru honor sekarang ini memang masih prihatin lah. Ada yang gajinya 300.000, 400.000, 500.000. Apalagi sekarang ini mengajar butuh fasilitas tambahan, walaupun mungkin transportnya juga harus keluar karena dia harus ke sekolah. Sudah itu harus punya data untuk membeli dana untuk membeli data paket internet, lalu merancang pembelajaran yang menarik. Tentu membutuhkan energi lebih ini guru-guru honor ini. Pemerintah haruslah dan macamnya menteri kita yang sekarang ini walaupun masih banyak yang menilai tidak pada tempatnya, tapi dia sampai sekarang dipercaya oleh pemerintah, oleh presiden menjadi menteri, maka dia harus kita pertimbangkan apa yang disampaikannya. Jadi kepada guru-guru honor tentu akan diberi subsidi dengan membeli paket data. Kalau ada istilah guru kunjung, ya itu juga satu pilihan. Sehingga guru kita ini bisa mencerdaskan anak-anak di dalam masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu. Jangan mau memberikan pendidikan yang baik tapi kesehatan terancam. Jadi menurut saya apa yang saya sampaikan pada awal dan sampai akhir ini boleh kita simpulkan paling tidak pertama hidup ini adalah pengabdian dan perjuangan. Pengabdian itu karena kita hamba Allah SWT. Perjuangan karena kita hidup di dunia dan akan berakhir nanti menuju akhirat. Jadi hidup ini adalah pengabdian dan perjuangan. Yang kedua, hidup ini namanya berjuang, tentu ada tantangan, ada kesulitan, ada hal-hal yang membuat kita mengeluh. Tapi ada semua pasangannya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesusahan ada kebahagiaan. Di balik kegagalan akan muncul keberhasilan. Yang penting kita fokus dan pastikan bahwa kita tidak boleh mengeluh terus-menerus tanpa mencari solusi. Yang terakhir, masa pandemi ini adalah masa ujian bagi kita semua. Bagi masyarakat dunia. Mengatakan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa ingin mengatakan bahwa akulah yang menciptakan sesuatu.
Akulah yang menentukan sesuatu. Aku yang memberikan virus, tapi aku juga yang akan memberikan obatnya. Jadi kita harus kuat menghadapi ini semua. Tidak boleh terus-menerus menyalahkan, tidak boleh terus-menerus membuat orang terganggu dengan pernyataan-pernyataan yang tidak edukatif, tidak mendidik, tidak konstruktif, tapi kita mestinya memberikan semangat kepada seluruh masyarakat kita, pada guru-guru kita, sehingga kenyamanan hidup itu bisa kita peroleh. Karena klimaks dari kehidupan ini adalah kebahagiaan yang bisa kita rasakan dan bisa memberi manfaat buat orang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.